Ultraman FC. Ya, besok saudara yang udah kecapean juga habis jadi panitia kurban, besok Stadion Mini Paku Jaya akan siap menjadi solusi bagi Anda untuk hadir dan menyaksikan laga seru yang akan kembali dilangsungkan di Stadion Mini Paku Jaya. Ya, datang saudara penonton, besok IKM Ikatan Keluarga Minang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Naila, dan kita nantikan saudara penonton sambungan langsung dengan Stadion Mini Paku Jaya pada pertandingan babak yang kedua City Woman yang kita lihat pada sore hari ini saudara masih sementara menghantarkan timnya memenang atau unggul 1-0 atas tim besutan Buntang di Plontos. Juga Bos Ibnu Malik yang hadir pada sore hari ini, saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara kesebelasan Kana Sparta yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Ponser. Baik, pertandingan babak yang kedua akan segera dimulai. Dimohon kerjasamanya bagi para pendukung dari kesebelasan Kana untuk tidak melewati garis, dan juga para pendukung dari kesebelasan Ponser untuk tidak melewati garis. Ya, fluid sudah terdengar. Pertandingan babak yang kedua baru saja dimulai. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Ponser berhadapan dengan kesebelasan Kana Sparta. Bola dikuasai oleh para pemain dari kesebelasan Kana Sparta. Kita saksikan satu umpan terobosan, satu umpan jauh namun berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ponser, dan kembali bangun serangan kesebelasan Kana namun tercuri oleh baik hati. Kembali sebuah perebutan bola terjadi, dan kini sebuah umpan yang kurang cepat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ponser. Kini Kana kembali bangun serangan, lepas satu shooting berbahaya, satu kemudian sebuah kontrol bola yang kurang cepat dilakukan. Ernest sempat terlepas. Kita saksikan dari sebuah kontrol yang dilakukan Ernest, beruntung bola mengarah kepada penjaga gawang Ponser Andre kirikan umpan jauh ke depan mengarah kepada Agi, dan kini kembali out. Tampaknya bola berhasil dibuang. Lemparan ke dalam kembali kita saksikan bagi kesebelasan Ponser. Kosim yang akan melakukan sebuah lemparan ke dalam sudah lakukan langsung mengarah ke area pertahanan kesebelasan Kana, berhasil pula diantisipasi dan kembali terus berikan kesebelasan Ponser di menit awal babak yang kedua. Kita saksikan kini bola dalam penguasaan pemain Kana. Kita saksikan Edes berusaha mengejar bola, dan kali ini kita saksikan bola berhasil dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kana Sparta. Kita saksikan sebuah ancaman melalui sebuah lemparan ke dalam yang didapati oleh kesebelasan Kana Perdi yang akan hadapi sebuah lemparan ke dalam. Kita nantikan kali ini Perdi kita saksikan sudah lakukan balik sebuah umpan crossing, dan kini bola liar satu shooting kembali berhasil diantisipasi, dan kita saksikan kali ini kedatangan dapat ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Kana, dan kini mengkasihkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Ponser. Kana yang akan dapat kita saksikan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Ponser sudah lakukan langsung mengarah karya pertahanan kesebelasan Kana. Bola berusaha dikejar oleh pemain Amirul. Kita saksikan mundur beberapa langkah ke belakang, dan kita nantikan sudah lakukan mengarah jauh ke depan. Duel udara terjadi, dan kini bola berusaha dikejar oleh Nova, berhasil bola dibuang saja keluar arena pertandingan oleh Kosim, dan lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Kana. Kita nantikan Jahran yang akan hadapi sebuah tendangan lemparan ke dalam sudah lakukan mengarah kepada rekannya. Sebuah perebutan bola terjadi, dan kali ini sebuah umpan yang berhasil diblok oleh pemain dari kesebelasan Ponser Yudi, menghasilkan sebuah tendangan sudut bagi kesebelasan
Kana. Kita nantikan sebuah eksekusi tendangan sudut Hepjun yang akan dilakukan. Sebuah eksekusi tendangan sudut, sebuah ancaman bagi kesebelasan Akana. Melalui sebuah eksekusi tendangan sudut sudah lakukan Hepjun, berhasil diantisipasi oleh Yudi, dan kini sebuah counter attack Ponser kita saksikan kali sebuah serangan balik Ponser melalui Abirul. Kita saksikan Abirul umpan crossing. Kita nantikan kali ini sebuah umpan yang dilakukan Abirul, masih membentur badan dan sebuah umpan crossing cantik, namun cukup lengket tangkapan penjaga gawang Padlan. Kita saksikan mana gawang sementara bagi kesebelasan Ghana, dan gagalah upaya peluang yang dimiliki kesebelasan Ponser. Padlan kirimkan umpan namun jatuh di kaki pemain dari kesebelasan Ponser. Dana kembali, Dana kuasai bola, masih Dana tidak tantikan, masih Dana kirimkan umpan ke depan, dan kali ini ambil masuk kali Ade Fikri tidak tantikan, namun sebuah kerjasama yang kurang cermat dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Ponser sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan karena Sparta sudah lakukan, dan kita nantikan satu umpan mengarah kepada Ernest. Kita saksikan berhasil dipotong bola oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ponser, dan bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan kadang kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam sudah lakukan, berhasil disundur oleh Hussein. Bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Ini menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan kanan. Kita saksikan Dwi yang akan melakukan sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan kanan. Sudah lakukan Dwi mengarah kepada Jahran. Kita nantikan sebuah umpan yang dapat kembali berhasil diblok oleh pemain bertahan kesebelasan Ponser, dan kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ghana. Kita nantikan kali ini sudah lakukan, berhasil diantisipasi oleh Baihaki, dan kita saksikan kali ini Ade Fikri. Kita saksikan Abirul, masih Abirul kuasai bola, masih Abirul mendapat pressing, dan kita saksikan Abirul, dan bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Ghana. Kita nantikan sebuah lemparan ke dalam mengarah kepada RB. Terjadi sebuah perebutan bola dan pelanggaran dilakukan ada Fikri terhadap RB. Kita saksikan tendangan bebas bagi kesebelasan Ghana. Sudah lakukan pendek kepada rekannya, dan kali ini masih kuasai bola kapten kesebelasan Ghana. Erdes kembali kuasai bola, masih Erdes, masih RD kerjasama cukup baik. Kita saksikan kini satu umpan kita saksikan salah pengertian Edwin tampaknya Anang dengan rekannya sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan, dan gagal upaya tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ghana. Lemparan ke dalam bagi Ponser. Kita nantikan Baihaki yang akan melakukan sebuah lemparan ke dalam langsung mengarah kepada Agi, namun terlalu tajam sebuah umpan melalui sebuah lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Ponser. Bola mengarah kepada pelukan penjaga gawang Ghana Sparta Padlan. Padlan kirimkan umpan jauh ke depan mengarah kepada Ernest, tercuri oleh pemain Ponser, dan kini bola dalam penguasaan pemain Ponser. Hussein kirimkan umpan tercuri, dan pelanggaran kembali kita saksikan dilakukan ada Fikri terhadap Ernest, dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Ghana. Kita saksikan Ferdi hadapi sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Ghana Sparta. Kita nantikan mundur beberapa langkah ke belakang Ferdi. 5 orang pemain Ghana Sparta berada di area pertahanan kesebelasan Ponser. Sudah lakukan Ferdi, berhasil disundul bola menjauh, dan kini sebuah serangan balik kita saksikan Ponser. Yudi kerjasama, sebuah kerjasama yang kembali berhasil dibaca oleh pemain dari kesebelasan Ghana, dan kita saksikan kini bola dalam penguasaan Anang. Terjadi perebutan, kita saksikan Anang kepada RD, dan kembali Anang kuasai bola, satu umpan
terobosan berhasil dipotong oleh Hussein. Datang kali disupport para pemain kada lainnya. Dan nantikan Gedo kirimkan umpan crossing berhasil diantisipasi baik Haki dan kembali bola kini dalam penguasaan pemain Ponser. Kita saksikan ini sebuah tekanan Ponser terlepas dari kontrol bola yang dilakukan Agi Ernest. Terjadi sebuah perebutan bola dimenangi oleh pemain dari kesebelasan Ponser, namun kembali gagal apakah Agi melewati salah satu pemain kada dan terus mendekat kesebelasan Ponser. Kembali penutupan gagal yang kurang baik dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Ponser. Bola berhasil dibuang saja keluar arena pertandingan dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Ponser. Kita nantikan ada Fikri sudah lakukan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Dana Ferdi dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Ponser. Dana hadapi sebuah tendangan bebas, satu kesempatan dimiliki oleh kesebelasan Ponser melalui sebuah eksekusi tendangan bebas untuk bisa menciptakan gol penyeimbang di babak yang kedua. Dana mundur beberapa langkah ke belakang. Dana sudah lakukan, Dana berhasil dan kita saksikan kali ini sebuah peluang yang masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Padlan. Kembali datang gempuran Ponser. Kita nantikan sebuah umpan crossing, sebuah sundulan dan gol. Ya udah, gol kita saksikan, gol berkelas. Tampaknya Kosim berhasil menciptakan gol penyeimbang melalui sundulan yang sangat berkelas. Siapapun penjaga gawangnya tidak bisa menyelamatkan bola hasil sundulan yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Kosim. Kita saksikan 1-1 skor di babak yang kedua. Kita nantikan pertandingan antara kesebelasan Ponser berhadapan dengan kesebelasan Kada Sparta. Kembali ke pertandingan, kini Kada menekan melalui Ana kirimkan umpan terobosan dan kini satu peluang Ernest dan hampir kita saksikan sebuah tendangan dari jarak jauh yang hampir saja tidak bisa diantisipasi diselamatkan oleh penjaga gawang Ponser Andre, namun beruntung bola masih berhasil ditangkap dengan baik oleh Andre dan amanlah gawang sementara bagi kesebelasan Ponser dan gagallah sebuah upaya peluang yang dimiliki oleh kesebelasan Ghana. Padlan kita saksikan kirimkan umpan berhasil bola diantisipasi oleh Dana dan kita saksikan kali ini sebuah wasit pergantian pemain Ghana. Anang keluar 5 masuk Ompong 7, kemudian Jahran keluar 18 masuk Gilang 13. Dua pergantian dilakukan manajer tim dari kesebelasan Ghana, menarik 2 orang pemain dan memasukkan 2 orang pemain dan menggantikan di babak yang kedua. Ini sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ghana dan tidak nantikan sudah lakukan kurang cepat dan kini sebuah serangan balik tidak nantikan Agi tercuri oleh pemain dari kesebelasan Ghana. Bayon dan tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Ponser dan kartu kuning tampaknya diberikan wasit terhadap Kosim. Sampai cetak gol penyeimbang bagi kesebelasan Ponser di babak yang kedua. Terkapar salah satu pemain dari kesebelasan Kana Sparta dan harus mendapatkan perawatan. Sudah dapat bangkit tampaknya pemain dari kesebelasan Kana untuk bisa melanjutkan permainan dan tendangan bebas didapati oleh kesebelasan Kana. Kita nantikan sebuah ancaman karena kini melalui sebuah tendangan bebas mundur beberapa langkah ke belakang. Tidak nantikan sudah lakukan satu heading yang masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Andre
dan kali ini bola masih dalam pelukan penjaga gawang Andre. Semakin menarik pertandingan di babak yang kedua pada pertandingan sore hari ini. Skor imbang 1-1 di pertandingan babak yang kedua. Satu tiket yang akan yang diperebutkan oleh kedua kesebelasan antara kesebelasan Poncer yang berhadapan dengan kesebelasan Akana Sparta. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Poncer dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Akana Sparta, dan kita nantikan siapakah yang akan melakukan sebuah eksekusi tendangan bebas. 6 orang pemain dari kesebelasan Akana berada di area penalti kesebelasan Poncer. Terlalu tajam sebuah umpan yang dilakukan Ipul, lalu sebuah eksekusi tendangan bebas, bola berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Poncer Andre. Andre kita saksikan masih kuasai bola, masih Andre. Kemanakah bola akan diarahkan? Sudah lakukan jauh ke depan Andre, berhasil diantisipasi dan kini bola dalam penguasaan pemain Hejul. Hejul kirimkan umpan, berhasil dipotong saja oleh pemain Bernard Poncer dan kembali kanak bangun serangan. Kita nantikan kali ini dari pemain nomor punggung. Kita nantikan kali ini terlepas kita saksikan lemparan ke dalam dan kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apa yang terjadi? Harus diulang tampaknya sebuah lemparan ke dalam. Tendangan bebas tampaknya bagi kesebelasan Akana Sparta. Hegdun yang akan hadapi sebuah tendang kita nantikan kali ini sudah melakukan pengarah karya kotak penalti kesebelasan Poncer, berhasil diantisipasi oleh Abai Hakim dan kini sebuah perebutan bola udara terjadi. Kita nantikan lagi gagal. Kita saksikan cukup baik. Dua orang dan Edwin kita saksikan melakukan sebuah pelanggaran. Hati-hati Edwin, sudah mendapatkan sebuah kartu kuning di babak yang pertama tadi. Kini pelanggaran yang dilakukan Edwin berpotensi akan menerima kartu kuning kedua, dan kini sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Poncer. Kita saksikan kembali Dana yang akan hadapi sebuah tendangan bebas, satu peluang, dan kita nantikan satu peluang. Dana berhasil diantisipasi bola dan duel udara terjadi. Sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Poncer dan tendangan bebas bagi kesebelasan Akana Sparta sudah melakukan. Bola berhasil dibuang saja keluar arena pertandingan dan lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Akana Sparta. Kita nantikan sebuah lemparan ke dalam sudah melakukan Dwi, dan kembali pelanggaran. Kosim juga harus berhati-hati karena sudah mendapatkan kartu kuning, dan kali ini sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Akana dan terus mengancam kesebelasan Akana. Kali ini melalui sebuah eksekusi tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Kosim. Kita nantikan sebuah peluang bagi kesebelasan Akana melalui sebuah eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan mundur beberapa langkah ke belakang, langsung ataukah mengumpan. Sudah lakukan langsung penghargaan sebuah heading, berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Poncer. Kembali kita saksikan sebuah upaya sundulan yang dilakukan oleh pemain kanan sehingga bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Poncer. Kita saksikan sudah lakukan, dan pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Akana Ompong, dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Poncer. Ada Fikri hadapi sebuah tendangan bebas, mundur beberapa langkah ke belakang. Ada Fikri kita nantikan. Ada Fikri sudah melakukan langsung mengarah karya pertahanan, dan tampaknya sebuah heading yang terlalu melebar sehingga bola
keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Ganas Sparta. Sudah lakukan RS yang dituju, namun bola lebih dekat kepada pemain dari kesebelasan Ponser Hussein. Hussein kirimkan umpan, berhasil bola disundul keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Ponser. Tidak nantikan Dana yang akan melakukan sebuah draw in bagi kesebelasan Ponser. Maksud kami ada Fikri tampaknya yang akan melakukan sebuah lemparan ke dalam, sudah lakukan ada Fikri dan kita saksikan pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Ponser dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Ganas Sparta dan harus mendapatkan perawatan tampaknya salah satu pemain dari kesebelasan Ganas Sparta akibat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ponser. Kita nantikan masih terus belum bisa bangkit tampaknya wasit pergantian pemain dari kesebelasan Kana. Hedun keluar 10, masuk Sumarna 14. Tendangan bebas bagi kesebelasan Ganas Sparta tidak nantikan, sudah lakukan langsung mengarah ke area kotak penalti kesebelasan Ponser. Berhasil bola diantisipasi dan kini mendekat kesebelasan kadangkan satu umpan tidak saksikan dan jatuh tampaknya dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Ponser. Andre yang akan hadapi sebuah tendangan gawang tidak nantikan, masih disaksikan Bos Bayu Endarianto, pemilik BBP Putra Wonogiri. Ucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Tendangan gawang sudah lakukan Andre mengarah jauh ke depan dan kini Ponser mengancam melalui sisi kanan pertahanan kesebelasan Kana membuka ruang dan kita saksikan ini satu peluang berbahaya. Tidak saksikan kali ini kembali terjadi sebuah kemulut gagal tampaknya sebuah upaya peluang yang dimiliki oleh kesebelasan Ponser. Tendangannya masih mengenai bistan gawang penjaga gawang 14 dan kini menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Ponser. Kosin yang akan melakukan sebuah lemparan ke dalam, tidak nantikan Kosin, masih Kosin kita saksikan kemana bola akan terarah. Kosin sudah lakukan hingga umpan Kosin, sebuah perebutan bola terjadi di area penalti kesebelasan Kana dan terus ancaman datang Ponser. Satu umpan yang gagal dilakukan ada Fikri, tidak nantikan ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Ponser dan tendangan bebas saja bagi kesebelasan Kana. Tidak nantikan Ompong sudah lakukan mengarah melebar kepada rekannya, satu umpan tidak saksikan kembali sebuah perebutan bola terjadi, Kana menekan dan berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Ponser Andre. Selamatlah gawang sementara bagi kesebelasan Ponser dan gagal satu upaya peluang yang dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Ganas Sparta. Jual beli serangan terjadi di babak yang kedua setelah skor imbang 1-1 pertandingan antara kesebelasan Ganas Sparta berhadapan dengan kesebelasan Ponser. Permainan terbuka yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup menarik di pertandingan pada sore hari ini. Sebuah kontrol bola yang kurang cepat dilakukan Anggi sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Ponser. Tidak nantikan sebuah lemparan ke dalam sudah lakukan, berhasil disundul oleh pemain Ganas Sparta dan kini bola dalam kekuasaan Dejan kirimkan umpan terlalu tajam, sebuah umpan kiriman Dejan mengarah maksudnya kepada Amirul sehingga bola lebih dekat kepada penjaga gawang Kana Padlan. Padlan kirimkan umpan dan kali ini sebuah kontrol bola yang kurang cepat dilakukan oleh pemain Ponser, namun beruntung bola mengarah keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Ponser. Tidak nantikan sebuah lemparan
lemparan ke dalam sudah lakukan dan kembali pergerakan bola keluar meningkatkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ganas Paca tidak menantikan sudah lakukan mengarah ke depan kepada Nova kerjasama kepada rekan yang kita saksikan Gedon dan berhasil bola dikejar dan curi oleh pemain Poncer. Tidak nantikan cukup baik kali ini pergerakan yang dilakukan oleh pemain Poncer. Tidak nantikan sebuah kerjasama dijorokin kita saksikan. Ada Fikri dijorokin oleh Ernest dan pelanggaran dilakukan Ernest terhadap Ade Fikri dan kini sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Poncer Dejan. Hadapi sebuah tendangan bebas mundur beberapa langkah ke belakang. Dejan tidak saksikan ancaman kembali. Poncer sudah lakukan langsung mengarah ke area kotak penalti kesebelasan Ganas Paca, namun berhasil bola diantisipasi oleh pemain bertahan kanan dan kini menekan kandang dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Poncer. Adu Suprilupan berhasil ditepis bola oleh penjaga gawang Andre dan kita nantikan tampaknya kali ini jauhkan bola Amirul Ompong. Kita saksikan lakukan pelanggaran terhadap Amirul dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Poncer Ade Fikri yang akan hadapi sebuah tendangan bebas mundur beberapa langkah ke belakang. Ade Fikri tidak saksikan sudah lakukan. Ade Fikri mengarah kepada Agi dan tidak nantikan Agi berjadi perebutan bola. Agi menagi perebutan bola, tidak nantikan Agi. Cukup baik pergerakan yang dilakukan Agi, dua orang dilewati namun kembali gagal melewati salah satu pemain dari kesebelasan Ganas Paca dan pertandingan sempat terhenti melihat salah satu pemain dari kesebelasan Ganas Paca harus terkapar dan mengalami cedera. Wasit pergantian pemain karena Ernest keluar 11 masuk Boim 2. Apakah Ernest tampaknya yang terkapar dan mengalami cedera? Kita saksikan harus ditarik keluar digantikan oleh rekan senegaranya Boim. Kita saksikan dan kali ini masih terus mendapatkan sebuah perawatan tampaknya Ernest akibat sebuah perebutan bola yang terjadi di area kotak penalti. Kita saksikan kesebelasan kanan dan kali ini tampaknya masih terus mendapatkan perawatan Ernest dan harus memang ditarik keluar Ernest dan sudah masuk rekan senegaranya. Dan saya informasikan untuk hadir lagi ke Stadion Mini Pagujaya untuk menyaksikan pertandingan dari pemburuan tiket terakhir di putaran kedua antara kesebelasan IKN berhadapan dengan kesebelasan Naila. Ya, kita saksikan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Ganas Paca sudah lakukan, berhasil disundul bola oleh pemain dari kesebelasan Poncer dan kini Amirul kuasai bola. Umpan melebar, kita saksikan Poncer menekan. Ya, kita saksikan sebuah pelanggaran dan kartu kuning tampaknya diberikan wasit terhadap salah satu pemain dari kesebelasan Ganas Paca. Kita saksikan cukup keras memang pelanggaran yang dilakukan oleh pemain kanan sehingga wasit menghadiahi satu buah kartu kuning dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Poncer. Kita saksikan kali ini pagar hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan kanan mundur beberapa langkah ke belakang. Kita saksikan Kosim yang akan lakukan sebuah tendangan bebas sudah lakukan dan kini kita tampak kali ini satu umpan yang masih terlalu lemah. Bola berhasil diantisipasi oleh pemain kanan dan kini sebuah serangan balik kita saksikan dari Sumarna
Terjadi sebuah perebutan bola dan kali ini lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Kandas Sparta sudah lakukan, dan kini Kandas Sparta mengajar dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Aponse. Ini nantikan sebuah umpan crossing mendatar berhasil diantisipasi oleh pemain pertahanan kesebelasan Aponse, dan bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Kandas Sparta. Ini nantikan sudah lakukan, ini kesebelasan Kandas Sparta. Masih kali dia satu umpan berbahaya dan sebuah sundulan yang dilakukan Dapin kita saksikan masih terlalu lemah, dan bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Ponser Andre. Amanlah gawang sementara bagi kesebelasan Ponser, dan gagalah peluang yang dimiliki oleh Dapin. Andre jungkan umpan, namun sebuah kontrol bola yang kurang baik dilakukan oleh pemain Ponser sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kandas sudah lakukan dan terus mengancam kesebelasan Kandas. Kita nantikan Sumarna yang dituju, dan kali ini datang support. Kita saksikan Ferdi melenceng sebuah umpan crossing yang dilakukan Ferdi sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Dan 1 menit additional time di babak yang kedua. Apakah pertandingan ini harus ditentukan melalui drama adu penalti, ataukah akan terjadi gol telat seperti pertandingan sebelumnya? Kembali kita saksikan karena menekan, namun kali ini sebuah serangan balik yang gagal dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ponser, dan kita saksikan masih para pemain Ponser kuasai bola. Ini nantikan Ponser bangun serangan, namun berhasil bola dibuang keluar arena pertandingan. Lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Ponser. Kita nantikan Kose yang akan melakukan sebuah lemparan ke dalam. Kita nantikan apakah ini merupakan peluang terakhir bagi kesebelasan Ponser melalui sebuah lemparan ke dalam yang dilakukan Kose. Juga lakukan terjadi sebuah perebutan bola. Kita saksikan ada sebuah pelanggaran dapat dilakukan oleh pemain Ponser, dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Kandas Sparta. 1-1 skor kita saksikan sudah lakukan, dan selesailah sudah pertandingan di babak yang kedua. Skor imbang 1-1 hingga fluid akhir babak yang kedua dibunyikan, dan pertandingan harus ditentukan melalui drama adu penalti. Kita saksikan rebutan 1 jatah tiket untuk melaju ke partai 16 besar. Pertandingan antara kesebelasan Ponser berhadapan dengan kesebelasan Kandas Sparta. Skor imbang 1-1.